Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Haji Syukri Mengandar Limbong, SAG MM. Yang terhormat Bapak Kepala Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Khairul Amal Panjaitan SPD. Yang terhormat rekan-rekan penyuluh agama Islam dimanapun berada yang bisa mendengar saya, yang kami muliakan kaum muslimin dan muslimat yang dapat menjangkau suara saya. Puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ia masih memberi kita kesehatan, memberi kita kekuatan sehingga mampu kita menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tercurah kiranya kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap senantiasa syafaatnya yang kita harapkan di hari kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah saya pada kajian Jumat pertama Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu Utara mengambil tema ciri orang bertakwa di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga, dan dalam surga itu mengalir beberapa mata air. Kemudian mereka ketika di dunia adalah orang-orang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Allah, ciri orang bertakwa itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahzaun, adalah mereka sedikit tidurnya untuk melaksanakan ibadah solat tahajud. Satu-satunya ibadah solat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sejak turun perintah solat sampai ia meninggal dunia adalah solat tahajud. Sekurang-kurangnya dikerjakan 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Lalu kapan dikerjakan sholat tahajud ini? Ada waktu-waktu tertentu. Ada orang bilang jam 8 saya tidur, bangun jam 10, bolehkah saya tahajud? Boleh, tapi kan ada waktu-waktu istimewa dan pahala istimewa. Jam 10 saya tidur, bangun jam 12, bolehkah saya tahajud? Boleh. Tapi yang istimewa itu sepertiga malam, jam 3 malam sampai tengah 4 malam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, dari 5 pesan moral yang disampaikan Rasulullah adalah satu di antaranya, wahai kaum muslimin dan muslimat, jangan tinggalkan sholat tahajud. Apa hikmah sholat tahajud itu? Pertama, Allah kabulkan segala hajat kita. Kedua, Allah jauhkan kita dari musibah. Yang ketiga, Allah mudahkan urusan kita. Yang keempat,
Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk masalah. Itulah hikmah manfaat salat tahajud. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Allah dalam surah Az-Zariyat 15 sampai 19, itu yang kedua adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Kenapa mesti minta ampun di waktu sahur? Jawabannya, waktu sahur adalah waktu istimewa. Kapan waktu sahur itu? Kalau kita puasa kemarin diperkirakan jam 3 mulai sampai sebelum masuk waktu subuh. Imam Qusairi mengatakan manusia itu diambil dari dua kata, man dan nisyan. Man artinya manusia, orang, nisyan orang yang khilaf dan lupa. Maka definisi manusia adalah tempat kumpulan salah dan khilaf. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Kenapa beristighfar? Karena manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa dan khilaf. Maka diceritakan dalam salah satu riwayat, ketika Nabi Daud alaihissalam pernah kedatangan kupu-kupu ke rumahnya. Dia sangka kupu-kupu itu adalah kupu-kupu sebenarnya, tapi kupu-kupu itu adalah jelmaan setan dan iblis. Luar biasa cantiknya. Belum pernah dilihat Daud seperti itu. Daud kejar itu kupu-kupu, rupanya masuk ke dalam kamar mandi. Ada anak gadis mandi. Alangkah malunya Nabi Daud, sehingga beliau 40 hari lamanya Nabi Daud sujud di tanah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa. Inilah dosa yang kecil yang dilakukan Nabi Daud. Baru kecil saja sudah 40 hari 40 malam tidak berani beliau mengangkat wajahnya, mukanya. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ciri orang bertakwa itu, kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak peminta-minta, ada hak fakir miskin. Kita yang Allah berikan hari ini kekayaan, jabatan, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati, kita tinggalkan dunia ini, semua itu akan tinggal semua. Tidak usah pala ketika kita meninggal dunia, ketika kita bangkrut pun atau sudah tidak berjabatan pun, orang pun sudah menjauh. Kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa. Kalau begitu, harta, jabatan, ketampanan, kecantikan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang ketiga ini, kita yang Allah berikan, Allah anugerahkan harta, Allah anugerahkan jabatan, harta Allah anugerahkan, berikan kepada orang yang membutuhkannya. Allah anugerahkan kejabatan, lindungi orang-orang lemah, bantu orang-orang lemah tanpa ada perintah pun. Itulah orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.